Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat kepada Ibu Dr. Veronica Santi Paramita, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko, dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, izin Ibu, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Manajemen Risiko pada UMKM Harum Fresh Juice. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Vina Syaida dengan akhiran NIM 057, lalu ada Marcella Christabel dengan akhiran NIM 058, lalu ada Syafa Tasya Fahira dengan akhiran NIM 059, ada Devana Balkis dengan akhiran NIM 060, dan yang terakhir ada Alfitaria Alfatnur dengan akhiran NIM 061. Baik, untuk pemaparan yang pertama mengenai manajemen risiko. Risiko adalah potensi, kemungkinan, dan ekspektasi terhadap suatu kejadian yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap pendapatan dan modal menurut Ramdhani pada tahun 2015. Sedangkan manajemen risiko merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Baik, di sini, saya akan memaparkan mengenai profil usaha pada UMKM Harum Fresh Juice, di mana Harum Fresh Juice ini merupakan bidang usaha kuliner yang berada di Jalan Unjani nomor 230 Cibeber, dan owner dari UMKM ini yaitu Bapak Yanto dan istri. UMKM ini telah berdiri sejak tahun 2016 dan sudah menjalankan usaha ini selama 7 tahun. Untuk profil produknya, di mana minuman jus segar ini dihasilkan dari proses ekstraksi sari buah dan sayuran segar. Produk ini juga memiliki beragam varian rasa dan kandungan gizi yang tinggi, sehingga cocok sebagai alternatif minuman sehat dan menyegarkan. Harum Fresh Juice ini tidak hanya menjual minuman jus saja, ia juga melakukan inovasi terhadap minumannya, yaitu menciptakan produk minuman berupa cappuccino cincau, yang hingga saat ini laku terjual. Produk-produk yang dijual oleh Harum Fresh Juice ini dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp5.000 sampai Rp12.000. UMKM ini juga memiliki visi dan misi. Untuk visinya yaitu menjadi produk minuman jus yang terpercaya dalam memberikan produk berkualitas tinggi dan menyehatkan kepada pelanggan kami. Dan untuk misinya, memiliki 3 misi. Yang pertama, menggunakan bahan-bahan alami tanpa pengawet. Yang kedua, menjaga kualitas rasa dan buah. Dan yang ketiga, menjamin kebersihan. Baik, selanjutnya, UMKM Harum Fresh Juice ini menggunakan metode identifikasi sumber-sumber risiko dengan memperluas pengamatan, menggunakan, wawancara terhadap UMKM Harum Fresh Juice. Tahapan identifikasinya yang pertama yaitu sasaran, di mana identifikasi risiko dilakukan ke seluruh kegiatan fungsi perusahaan, yaitu manajemen operasional, MSDM, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Yang kedua, untuk sumber informasinya diperoleh dari owner Harum Fresh Juice, yaitu, Bapak Yanto. Dan untuk teknik pengambilan risikonya ini, dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada, owner dari UMKM tersebut. Baik, selanjutnya mengenai identifikasi risiko yang pertama ada risiko pemasaran. Di mana di risiko pemasaran ini terdapat persaingan yang ketat, banyaknya penjualan banyaknya penjual minuman serupa dan minuman lainnya di sekitar lingkungan tempat berjualan, lalu packaging yang kurang menarik ini tidak disertakan logo usaha sehingga packaging terlihat, polos dan, kurang menarik. Dan yang ketiga, ada kurangnya strategi pemasaran yang efektif.
di mana kurangnya promosi yang tepat dan kurangnya pemasaran, online. Baik, pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Marcella Kristabea. Di sini saya akan mempresentasikan bagian dari identifikasi risiko yang kedua, yaitu risiko SDM. Yang pertama adalah tidak memperkerjakan karyawan. Dikarenakan UMKM ini menjalankan usaha milik pribadi dan hanya dibantu dengan istrinya, ada kalanya mereka merasa kewalahan atau kesusahan saat sedang banyak pembeli. Yang kedua ada kecelakaan kerja, yaitu kurang memperhatikan keselamatan kerja, atau ketiga pada saat mengupas buah. Yang ketiga adalah kesalahan dalam membuat pesanan. Kelalaian dalam membuat pesanan pada saat sedang banyak pembeli atau pada saat banyak pesanan. Yang kedua ada identifikasi risiko keuangan. Yang pertama adalah fluktuasi harga bahan baku, yaitu dapat mempengaruhi biaya produksi. Yang kedua adalah permintaan yang tidak stabil, dapat mempengaruhi dalam pendapatan bisnis. Yang ketiga adalah pendapatan omset yang tidak menentu. Ketidakkonsistenan dalam pendapatan keuntungan dikarenakan musim hujan atau pada saat mahasiswa sedang tidak kuliah atau libur. Yang terakhir adanya tidak pencatatan keuangan. Akibat tidak ada pencatatan keuangan yang mengakibatkan tidak terpantaunya kondisi keuangan UMKM tersebut. Yang terakhir ada identifikasi risiko operasi. Yang pertama adalah bahan baku yang tidak segar. Dalam menjalankan usaha, terkadang mengalami kerugian, yaitu bahan baku menjadi cepat busuk. Yang kedua ada kenaikan bahan baku, dikarenakan buah yang langka karena bukan musim buah, biasanya buah akan mengalami kenaikan harga bahan baku. Yang ketiga adalah kerusakan peralatan, yaitu dapat mengganggu pasokan produk dan menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Selanjutnya adalah interval dari pengukuran risiko, yaitu terdapat probabilitas risiko dan juga tingkat kegawatan. Yang pertama adalah frekuensi terjadinya, terbagi menjadi 5. Paling kecil kemungkinan terjadinya atau very rare dengan skala 1. Kedua jarang atau rare dengan skala 2. Mungkin atau possible dengan skala 3. Sangat mungkin atau likely dengan skala 4. Dan hampir pasti atau almost certain dengan skala 5. Selanjutnya ada tingkat kegawatan. Yang pertama ada sangat kecil dengan skala 1, kecil 2, menengah dengan skala 3, besar dengan skala 4, dan sangat besar dengan skala 5. Yang pertama adalah pengukuran risiko berdasarkan risiko pemasaran. Perhitungan ini menggunakan distribusi probabilitas. Yang pertama ada kode A1, yaitu persaingan yang ketat dengan probabilitas 4 dan dampaknya 4. Kode 2, packaging yang kurang menarik dengan probabilitas 2 dan dampak 3. Dengan kode A3, yaitu kurangnya strategi pemasaran yang efektif, dengan probabilitas 3 dan dampak juga 3, yang ditotalkan menjadi probabilitas sebesar 9 dan dampak sebesar 10. A1 yaitu tanpa bobot sebesar 44,4%, dengan bobot yaitu 40%. A2 tanpa bobot sebesar 22,2% dan dengan bobot 30%. A3 tanpa bobot sebesar 33% dan dengan bobot sebesar 30%. Demikian yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Devana Balkis Titania dengan NIM akhir 060. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengukuran resiko berdasarkan resiko SDM, yaitu perhitungan menggunakan distribusi probabilitas. Yang pertama ada kode B1 dengan resiko tidak memperkerjakan karyawan, probabilitasnya 2 dan dampaknya 3. Lalu kode B2 dengan resiko kecelakaan kerja, probabilitas 2 dan dampaknya 2. Lalu kode B3 dengan resiko kesalahan dalam membuat pesanan, probabilitasnya 3 dan dampaknya 4, dengan total probabilitas 7 dan dampaknya 9. Lalu di sini ada B1 tanpa bobot, yaitu 28,5%, dan dengan bobot 33,3%. Lalu ada B2 B2 tanpa bobot 28,5% dan dengan bobot yaitu 22,2%. Lalu ada B3 tanpa bobot yaitu 42,8% dengan bobot
yaitu 44,4. Lalu selanjutnya berdasarkan resiko keuangan. Di sini ada kode C1 dengan resiko fluktuasi harga bahan baku, probabilitasnya 5 dengan dampak 5. Lalu ada kode C2 yaitu resiko pendapatan omset tidak menentu dengan probabilitas 3 dan dampaknya 4. Lalu ada kode C3 dengan resiko tidak adanya pencatatan dengan probabilitas 2 dan dampaknya 2. Lalu ada C4 dengan resiko permintaan yang tidak stabil dan probabilitasnya 4, dampaknya 4. Dengan total probabilitas 14 dan dampaknya 15. Di sini C1 tanpa bobot yaitu 30,7%. Dengan bobot 35,7%. Lalu C2 tanpa bobot yaitu 23,1%. Dan dengan bobot yaitu 26,7%. Lalu C3-nya tanpa bobot 15,3%, dengan bobot itu 13,3%. C4-nya itu tanpa bobot 30,1%, dengan bobotnya 26,6%. Lalu selanjutnya ada berdasarkan resiko operasi. Dengan kode D1, resikonya bahan baku tidak segar dengan probabilitas 3, dampaknya 3. Lalu ada D2 dengan resiko kenaikan bahan baku dengan probabilitas 3 dan dampaknya 4. Lalu ada kode D3 dengan resiko kerusakan peralatan dengan probabilitas 2 dan dampaknya 3. Dengan total probabilitas 8 dan dampaknya 11. Lalu di sini D1 tanpa bobot yaitu 37,5% dan dengan bobot 36,3%. Lalu di sini ada D2 tanpa bobot yaitu 37,5% dan dengan bobot 36,3%. Lalu ada D3 tanpa bobot yaitu 25% dan dengan bobot 27,3%. Lalu di sini ada matrik pengukuran resiko. Tabel matriks pengukuran resiko yaitu ada keterangannya dengan warna merah, keterangannya sangat tinggi dan tingkatannya 21-25. Dengan warna biru, keterangannya tinggi, tingkatannya 16-20. Lalu dengan warna kuning, keterangan sedang, tingkatannya 11-15. Lalu dengan warna hijau, keterangan rendah, tingkatan 6-10. Dengan warna abu-abu, sangat rendah dan tingkatan 1-5. Di sini matriks pengukurannya itu ada keterangan, probabilitas, dan skala. Di sini ada keterangannya itu hampir pasti dengan probabilitas 90% dan skalanya itu 5. Dan dampaknya itu merah C1, yaitu sangat besar. Lalu di sini ada sangat mungkin dengan probabilitas 70% dan skalanya itu 4. Dengan dampak besar yaitu A1 dan C4 dengan warna biru. Lalu ada keterangan mungkin dengan probabilitas 50%, skalanya 3, dan dampaknya itu menengah dan besar. Di menengah itu dengan warna hijau, dan di menengah itu ada A3, dan di besar itu ada B3, C2, D1, dan D2. Lalu di sini ada keterangan jarang dengan probabilitas 30% dan skalanya 1 dengan dampak kecil dan menengah. Dengan kecil itu warnanya abu-abu dan menengah itu warnanya hijau. Di dampak kecil itu ada B2 dan C3. Lalu di dampak menengah itu ada A2, B1, dan D3. Terus keterangan paling kemungkinan terjadi probabilitas 10%, skalanya 1, dampaknya tidak ada. Lalu selanjutnya ini ada pemetaan resiko. Pemetaan resiko ini ada diagram pemetaan resiko. Yang pertama itu ada resiko 1 dengan mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Resiko 2, resiko berbahaya yang jarang terjadi. Resiko 3, resiko yang terjadi secara rutin. Resiko 4 itu resiko tidak berbahaya dengan dampak ada tinggi, sedang, rendah. Lalu dengan probabilitas rendah, sedang, tinggi. Lalu tingkatan resikonya ini ada 18-25 dengan keterangan berbahaya. Dan tingkatan resiko yang kedua itu 11-17, yaitu tinggi.
Lalu yang ketiga itu 6-10 dengan keterangan sedang. Lalu 1-5 itu rendah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Fitari Alfatnur akan menjelaskan tentang pemetaan risiko. Risiko yang termasuk kuadran 1. Yang pertama, risiko keuangan dengan kode C1, yaitu fluktuasi bahan baku dengan tingkatan risiko sebesar 25 termasuk golongan yang berbahaya. Kedua, risiko pemasaran dengan kode A1, yaitu persaingan yang ketat dengan tingkatan risiko sebesar 16 termasuk golongan yang tinggi. Yang ketiga, risiko keuangan dengan kode C4, yaitu kerusakan peralatan dengan tingkatan risiko sebesar 16, termasuk golongan yang tinggi. Selanjutnya, risiko yang termasuk kuadran 4. Yang pertama, risiko pemasaran dengan kode A2, yaitu packing yang kurang menarik dengan tingkatan risiko sebesar 6, termasuk golongan yang sedang. Kedua, risiko SDM dengan kode B1, yaitu tidak mempekerjakan karyawan dengan tingkatan risiko sebesar 6, termasuk golongan yang sedang. Ketiga, risiko operasi dengan kode D3, yaitu kerusakan peralatan dengan tingkatan risiko sebesar 6, termasuk golongan yang sedang. Keempat, risiko pemasaran dengan kode A3, yaitu kurangnya strategi pemasaran yang efektif, dengan tingkatan risiko sebesar 9, termasuk golongan yang sedang. Kelima, risiko SDM dengan kode B2, yaitu kecelakaan kerja dengan tingkatan risiko sebesar 4, termasuk golongan yang rendah. Yang keenam, risiko keuangan dengan kode C3, yaitu tidak adanya pencatatan dengan tingkatan risiko sebesar 4, termasuk golongan yang rendah. Selanjutnya, pengendalian risiko. Risiko pemasaran dengan risiko yang pertama yaitu persaingan yang ketat. Dengan teknik pengendalian risiko, risk retention. Dengan melakukan penanganan UMKM, sebaiknya meningkatkan dan menjaga kualitas produk dan pelayanan kepada konsumen, dan membuat produk yang menjadi pembeda dengan para pesaing. Yang ketiga, kurangnya strategi pemasaran yang efektif. Dengan teknik pengendalian risiko, risk retention, dengan melakukan penanganan UMKM, sebaiknya melakukan inovasi produk agar penjualan tetap dapat berjalan melalui media lain, yaitu penjualan online. Selanjutnya, pengendalian risiko. Risiko SDM dengan risiko yang pertama yaitu tidak mempekerjakan karyawan. Dengan teknik pengendalian risiko risk avoidance, dengan melakukan penanganan UMKM sebaiknya merekrut karyawan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, kecelakaan kerja. Dengan teknik pengendalian risiko risk retention, dengan melakukan penanganan UMKM sebaiknya memberikan pengarahan mengenai penerapan K3. Yang ketiga, kesalahan dalam membuat pesanan. Dengan teknik pengendalian risiko risk retention, dengan melakukan penanganan UMKM sebaiknya lebih berhati-hati ketika membuat pesanan agar tidak terjadi kesalahan, dan mengecek ulang pesanan konsumen agar sesuai antara apa yang dipesan, sehingga konsumen merasa puas dan penjual tidak membuat ulang pesanan karena kesalahan yang terjadi. Yang ketiga, kesalahan dalam membuat pesanan. Dengan teknik pengendalian risiko risk retention, dengan melakukan penanganan UMKM sebaiknya lebih berhati-hati ketika membuat pesanan agar tidak terjadi kesalahan, dan mengecek ulang pesanan konsumen agar sesuai antara apa yang dipesan, sehingga konsumen merasa puas dan penjual tidak membuat ulang pesanan karena kesalahan yang terjadi. Selanjutnya, pengendalian risiko. Risiko keuangan. Dengan risiko yang pertama yaitu fluktuasi harga bahan baku. Dengan teknik pengendalian risiko, risk reduction. Dengan melakukan penanganan UMKM, sebaiknya selektif dalam memilih pemasok yang menawarkan harga terbaik dengan kualitas bahan baku yang baik. Saat bahan baku lain mengalami fluktuasi harga, selalu memantau pasar dan perubahan harga bahan baku. Kedua, pendapatan omset yang tidak menentu. Dengan teknik pengendalian risiko risk control, dengan melakukan penanganan UMKM sebaiknya mempersiapkan perencanaan yang matang untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi ke depannya, dan mengefisiensi pengeluaran dan meningkatkan penjualan. Untuk risiko keuangan selanjutnya yaitu ada risiko tidak adanya pencatatan. Dengan teknik pengendalian risiko yaitu risk control. Untuk penanganan atau solusinya, UMKM sebaiknya melakukan pencatatan rutin pada laporan keuangan.
Lalu ada risiko permintaan yang tidak stabil dengan teknik pengendalian risikonya yaitu risk control. Untuk penanganan atau solusinya, UMKM sebaiknya melakukan evaluasi secara rutin dengan metode SWOT agar mengetahui permasalahannya dan dapat segera dicari jalan keluarnya. Lalu ada pengendalian risiko operasi dengan risiko bahan baku tidak segar. Untuk teknik pengendalian risikonya yaitu ada risk reduction. Untuk penanganan atau solusinya, UMKM sebaiknya memilih bahan baku yang bermutu, menjaga kebersihan bahan baku agar tetap fresh. Lalu ada risiko kenaikan bahan baku. Untuk teknik pengendalian risikonya yaitu risk retention. Dengan pengenangan atau solusinya yaitu UMKM sebaiknya menyesuaikan harga jual sesuai dengan ketetapan harga bahan baku. Lalu ada risiko kerusakan peralatan dengan teknik pengendalian risiko yaitu risk retention. Untuk penanganan atau solusinya yaitu UMKM sebaiknya mengetahui umur ekonomis peralatan yang dipakai, juga lebih berhati-hati dalam memakai peralatan dan menyiapkan dana untuk memperbaiki atau memberi peralatan baru. Lalu ada monitoring risiko yang dapat dilakukan oleh UMKM Harum Fresh Juice, yaitu identifikasi risiko, melakukan pemantauan secara rutin mengenai risiko baru yang belum teridentifikasi. Lalu ada pengukuran risiko, mengevaluasi perhitungan pengukuran probabilitas terjadinya risiko apakah sudah tepat atau belum. Lalu ada pemetaan risiko, melakukan evaluasi terhadap pengelompokan risiko berdasarkan karakteristik yang ada. Lalu ada pengendalian risiko, melakukan pemantauan secara rutin yang bertujuan untuk menyelamatkan UMKM dari kerugian yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Lalu ada strategi perusahaan. Strategi yang dapat dilakukan oleh Harum Fresh Juice yaitu menggunakan strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan produk secara luas dengan memanfaatkan berbagai sosial media. Lalu melakukan perencanaan dan pengelolaan SDM agar memiliki SDM yang bertanggung jawab dan teliti. Memperhitungkan anggaran yang diperlukan agar mendapatkan keuntungan yang sesuai yang diinginkan. Mencari pemasok yang bertanggung jawab, terpercaya, dan memiliki reputasi baik dalam menyediakan bahan baku dan melakukan pemeriksaan kualitas bahan baku yang ketat terhadap bahan baku yang diterima dan memastikan bahan baku disimpan dalam kondisi yang tepat untuk mempertahankan kesegarannya. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu pada saat pemetaan rasio dengan 2 dimensi menghasilkan 4 risiko dari dampak dan probabilitas rendah ke tinggi. Pengukuran dan penilaian risiko UMKM Harum Fresh Juice yaitu risiko pemasaran, risiko sumber daya manusia, risiko keuangan, dan risiko operasional. Mengenai persaingan yang ketat dalam UMKM minuman segar dapat mempengaruhi pangsa pasar dan profitabilitas Harum Fresh Juice. Oleh karena itu, Harum Fresh Juice ini perlu melakukan pemantauan pasar secara rutin dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Harum Fresh Juice perlu memperkuat keunggulan kompetitifnya dengan strategi pemasaran yang tepat. Fokus pada segmen pasar yang relevan dan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan untuk mencapai keberhasilan dalam persaingan pasar yang ketat. Harum Fresh Juice juga harus melakukan perencanaan SDM yang baik, memperhatikan pengembangan karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Harum Fresh Juice juga harus memiliki manajemen keuangan yang baik, termasuk pengelolaan persediaan, perencanaan keuangan yang akurat, untuk mengatasi risiko fluktuasi harga bahan baku. Dan Harum Fresh Juice harus menjaga kualitas produk dengan melakukan pemilihan bahan baku yang baik dan mengoptimalkan proses produksi. Selain itu, mereka juga harus memiliki strategi pengelolaan risiko untuk mengatasi kemungkinan gangguan pasokan dan memastikan kelancaran operasional. Baik, di sini merupakan dokumentasi pada saat kelompok kami mewawancarai langsung UMKM Harum Fresh Juice dengan Bapak Yanto selaku owner dan istrinya.
Baik, cukup sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.